Kendrick Lamar baru saja mendapatkan 5 Grammy dari 5 nominasi dengan hanya satu lagu Not Like Us. Ini padahal lagu dari diss track-nya dia dengan Drake yang ternyata menghasilkan 5 Grammy. Ditambah juga dengan penampilan halftime show-nya dia yang sangat memukau dan ikonik. Kita akan bahas mengenai Not Like Us-nya dari Kendrick Lamar. So let's check it out. Oke, sebelumnya perkenalkan, mungkin kalian baru masuk ke akun YouTube gue, nama gue Dava Virus. Gue akan ngebahas mengenai berita-berita terkini dan seru di macam-macam nih. Kita akan nanti mungkin ada momennya bahas, mungkin juga olahraga, politik, ekonomi. Terus sekarang lagi bahas tentang Kendrick Lamar dan mengenai Not Like Us-nya. Kalian juga bisa follow Instagram gue di Dava Virus, double F, FFA, Virus ZZ, double Z juga di akhir. Baik di Instagram, TikTok, dan juga kalian bisa subscribe di YouTube gue. Oke, so kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai Kendrick Lamar. Sobat, sesi bahas tepat. Oke, jadi Kendrick Lamar baru saja memenangkan 5 Grammy dari kelima nominasinya. Jadi tidak ada nominasi dia yang gagal berhasil gitu. Kelimanya berhasil menang. Yang pertama adalah dari kategori Best Rap Performance, yang kedua Best Rap Song, yang ketiga Best Music Video, yang keempat Record of the Year, yang kelima Song of the Year. Dia dedikasikan menangnya untuk kota yang dia tumbuh besar, dan dia lahir juga dari kota Compton, Inglewood, Hollywood, dan lainnya. Nah, sebenarnya lagu Not Like Us-nya sendiri itu gimana sih awal mulanya muncul gitu? Karena ini sebenarnya lagu diss track dia dengan Drake kan. Dan kalau kita ngelihat dari sisi lagu ini tuh lagu yang ternyata paling ramenya dari diss track-nya mereka berdua ini. Awal mulanya tuh sebenarnya mereka berdua, Kendrick dan Drake ini ternyata pernah bikin lagu bareng lucunya gitu tahun 2011. Nah, gue akan bahas singkat dulu nih. Sebenarnya Drake itu siapa sih? Drake adalah penyanyi rapper asal aslinya Kanada dan lagu rapnya biasanya digabung dengan R&B. Jadi lagu dia itu industri banget nih lagu-lagunya yang kayak Hotline Bling, I know it. Juga ada God's Plan, Only Part. Nah itu lagu-lagunya dia yang heboh lah gitu. Dan karena dia memadukan antara rap dan R&B gitu. Dan akhirnya dia termasuk artis hip hop yang sukses lah di abad ini gitu. Selanjutnya kalau Kendrick Lamarnya sendiri adalah seorang rapper yang tadi saya sampaikan bahwa dia aslinya dari Compton, daerah yang cukup keras di Amerika, yang pada akhirnya melahirkan juga rapper-rapper besar juga gitu kayak Dr. Dre juga dari Compton gitu. Dia terkenal sebagai rapper yang dielu-elukan bahwa jenius lirik juga gitu. Dari Eminem menyampaikan bahwa dia memang jenius karena lirik-liriknya dia ini banyak termasuk yang to the point dan juga banyak angkat isu-isu sensitif atau kritik seperti perlakuan polisi terhadap kulit hitam dan lainnya lah. Salah satu lagu yang paling dikenalnya itu yang Be Humble, Sit Down. Nah, itu lagu yang terkenalnya dari Kendrick Lamar. Dan di tahun 2011 tuh sebenarnya Kendrick dan Drake ini udah sempat bikin lagu bareng bersama, judulnya itu Breathe Alive Interlude. Di tahun 2011 sudah pernah bikin bersama. Terus kenapa dong kok akhirnya kesini-sininya malah jadi berantem gitu. Nah, singkat cerita lompat ke 2013, Big Sean mengajak Kendrick untuk bikin kolaborasi lagu bareng judulnya Control. Nah, di lagu Control itu Kendrick ada liriknya menyebutkan beberapa artis yang terutama ada Drake di dalamnya, dan dia menyampaikan di liriknya itu, aku mencintai kalian semua tetapi aku berusaha menghabisi kalian semua, mencoba memastikan bahwa penggemar kalian tidak mendengarkan lagu kalian gitu. Nah, itu awal mulanya tuh udah nyerangnya tuh dari situ. Nah, ternyata setelah itu ada wawancara antara Drake di Billboard dan ditanyakan mengenai pendapat dia gitu dengan lagu itu. Terus dari Drake menjawab bahwa iya, Kendrick di platform manapun gak bakal bisa ngabisin gue gitu. Seru. Nah, dari situ udah nih gak ada perdebatan apapun lanjutannya gitu, bahwa karena dianggapnya pada saat itu Drake menanggapinya dengan ya udah santai aja gitu, kayak cool aja gitu. Nah, loncat 10 tahun kemudian di Oktober tahun 2023 lebih tepatnya, Kendrick dan J. Cole, salah satu rapper juga yang hebat, mereka berdua bikin lagu
yang judulnya itu First Person Shooter. Dan di sana menyebut ada liriknya itu Is it K. Is it Aubrey or me? J. Cole yang lirikin ya, dilirikin We the Big Three gitu. Jadi maksud dia Is it K. itu merujuk kepada Kendrick Lamar, di mana nama panggung Kendrick Lamar ketika awal mula karirnya tuh K. Nah kalau Aubrey-nya itu nama aslinya dari Drake gitu. Jadi apakah itu K. Aubrey atau gua, dan kita the Big Three gitu. Nah sebenarnya gak ada kata-kata yang merujuk bahwa lo jelek atau enggak. Ini saling apa ya, saling apresiat aja bahwa kita bertiga nih yang terbesar gitu. Nah yang menarik adalah setelah itu Kendrick bikin lagu balasan di bulan Maret. Tapi sebelum ke lagu balasan bulan Maret, ternyata lagu yang dibuat Drake sama J. Cole itu jadi nomor 1 di tanggal lagu Amerika, dan membuat Drake setara dengan Michael Jackson untuk single nomor 1 dengan pendengar terbanyak dari penyanyi solo pria. Jadi lagu ini ternyata bisa berhasil tuh, lumayan berhasil lah lagunya, dan kayak orang-orang bilang setara sama Michael Jackson dari pendengar terbanyak. Nah selanjutnya yang lanjut ke bulan Maret 2024, Kendrick bikin lagu balasan bersama Metro Boomin dan Future, membuat lagu kolaborasi judulnya Like That. Dan ada lirik Kendrick mengatakan seperti Mother Big Three, it's just big me. Persetan dengan Big Three, yang gede itu cuma gue. Nah Drake lalu membuat lagu balasan lagi nih. Jadi seru banget dibalas-balasan terus. Judulnya Push Ups, dimana liriknya itu ada You ain't no Big Three, lo tuh bukan di Big Three sebenarnya gitu. Nah terus juga selanjutnya dia juga bikin lagu juga Tailor Made Freestyle, dibuat pakai AI. Jadi ada suara Tupac Shakur dan Snoop Dogg menggunakan AI, dan seakan-akan menyampaikan pesan lah ke Kendrick, di mana memang Tupac dan Snoop Dogg itu idolnya Kendrick banget gitu. Setelah itu dibalaslah lagu sama Kendrick lagi dengan judul Euphoria. Mulai dari sini persetujuannya makin jadilah, dan di lirik-liriknya itu ada You are not a rap artist dari Kendrick ke Drake, you a scam artist with the hope of being accepted. Jadi lu tuh sebenarnya bukan real rap artist, lu itu cuma scam dan berharap bahwa orang-orang akan menerima lo. Selanjutnya Kendrick juga menuduh Drake bahwa menggunakan ghostwriter di dalam lagu tersebut. Jadi ghostwriter itu ibaratkan kayak kalian meminta orang untuk menuliskan lirik lagu, kalian bayar orangnya tapi kreditnya untuk kalian. Jadi ketika kalian mempublish lagu itu, kalian tidak menulis si orang yang sebenarnya nulis lagunya, sebenarnya bukan lo gitu, sebenarnya orang lain. Nah ghostwriter itu kayak gitu, jadi bayar orang gitu. Setelah itu pada dilanjutin lagi, dibalas lah. Ada lanjutan lagunya dari Euphoria, terus masuk ke judulnya 16 in LA. Di lagu ini secara khusus menyerang manajemen perusahaan dan label rekaman milik Drake. Dalam liriknya seperti ini, You must be a terrible person, everyone inside your team is whispering that you deserve it. Jadi dia kayak bilang bahwa ya ini Drake nih kacau nih pasti nih gitu, dan semua orang di dalam tim itu bilang bahwa ya Drake emang pantas dapat hal seperti itu gitu. Lalu dibalas lagi sama Drake. Wih seru banget, nih balas-balasan terus guys. Jadi dibalas laginya itu dengan lagu judulnya Family Matters, menyerang hubungan percintaan dengan pasangannya Kendrick gitu. Liriknya tuh ada melamar 2015 tapi kamu gak mau jadiin istrimu. Aku tebak bahwa pernikahan tersebut tidak akan terjadi kan gitu. Nah selanjutnya lagu balasan besok harinya. Jadi besoknya tuh setelah si Drake itu bikin Family Matters, Kendrick balas lagi dengan lagu yang keluar judulnya Meet the Graham. Ini sih yang menurut gue lagu pas saling balas-balasan tuh yang lumayan ngena banget, karena di Meet the Graham tuh kayak liriknya mengatakan Drake tidak mengurus anaknya dengan baik, menuduh kalau Drake memiliki seorang anak yang tidak diakui. Oh ini udah definisi kepersen banget tuh ditulis lirik. Ini Meet the Graham sih menurut gue, sebelum Not Like Us tuh Meet the Grahamnya dulu tuh yang gacor banget lirikalnya. Dan setelah itu Kendrick langsung merilis lagu Not Like Us. Not Like Us lah muncul. Nah lagu Not Like Us inilah yang kayak kalian banyak dengerin dan sangat amat fenomenal, di mana ada liriknya Certified Lover Boy, Certified Pedophiles. Dan di mana Certified Lover Boy itu sebenarnya adalah album ke-6 Drake. Nah, Drake balas lagunya di ini part terakhir nih. Setelah perdebatan itu part terakhirnya Drake balas lagunya dengan menulis lagu judulnya The Hard Part 6. Dan lagunya merujuk ke Hard Part 1 sampai 5 yang sudah pernah dirilis oleh Kendrick. Nah, di lagu ini
membantah tuduhan bahwa Drake adalah seorang pedofile dan memiliki anak yang dirahasiakan. Dia menyampaikan bahwa Kendrick seorang pembohong dengan lirik master manipulator. You bid on the speculation. Lalu dia juga menyampaikan liriknya, dia tidak ingin lagi berseteru dengan Kendrick. Setidaknya dari perseteruan mereka, Kendrick jadi bisa buat lagu untuk menghibur fansnya, dan Drake turut senang akan hal tersebut gitu. Nah, dari problem antara Drake dan Kendrick ini ternyata memicu banyak banget artis-artis lain juga yang akhirnya mau speak up begitu. Ada banyak banget artis-artisnya, ada Future, A$AP Rocky, The Weeknd, Kanye West, Ricky Ross gitu. Nah, ini jadi kayak perseteruan yang rame banget rap abad ini dan gokil gitu. Efeknya adalah salah satu lagu dari diss track ini, Not Like Us-nya Kendrick, ternyata sampai dapat 5 Grammy, guys. Jadi goks, man. Dari satu lagu ini ya beberapa lagu yang dikeluarkan, tapi salah satu lagunya yang gede banget gitu. Nah, setelah itu dia berhasil Grammy dan dia menjadi gestarnya di halftime show, dan di halftime show ini ternyata dia berhasil nge-break records penonton hingga 133,5 juta, dan penampilannya bersama ada SZA juga, dan bahkan ada Serena Williams yang tampil dance di sana ketika lagu Not Like Us. Ada lagunya apa aja sih? Ada 10 lagu: Squabble Up, Humble, DNA, Euphoria, Man at the Garden, Peekaboo, Luther, ini yang sama SZA, All the Stars sama SZA juga, dan Not Like Us-nya itu, dan TV Off. Dia mengatakan juga bahwa ingin membawakan lagu yang ketika Not Like Us, tapi di situ ada momentumnya, dibilang kayak tapi mereka suka nutut gitu agar tidak membawanya. Dan yang paling ikonik sih adalah momen yang ketika dia jalan di ketika teret itu ikonik banget cuy. Dan ketika di akhir lagu yang TV Off itu, ketika semua lampunya mati, ada tulisan game over gitu. Jadi gokil ini perdebatan rapper ini bisa sampai sebesar ini, dan bahkan membuat Kendrick bisa sampai mendapatkan 5 Grammy, dan penampilan halftime-nya juga ikonik sekali. Hebat banget. Gue juga sampai ketika nonton tuh kayak gila, bagus banget coy. Kalian juga harus coba nonton halftime-nya, itu emang bagus, gue akui gitu. Walaupun sesungguhnya gue cukup sulit mendengarkan ketika Kendrick tuh ngomong apa, karena cepet banget gitu loh ngomongnya. Gue sendiri kadang-kadang kalau nontonin kalau Kendrick tampil tuh kayak gila, ini apa memahaminya, karena banyak kan yang disingkat-singkat kan, you all jadi y'all, terus kayak ya mereka kan menggunakan karena itu aslinya bahasa Amerika Serikatnya gitu, yang di orang-orang Compton yang asli gitu. Jadi sebenarnya intonasinya kurang terdengar jelas kalau di gue, yang perlu kayak oh maksudnya kesini ngomongnya gitu. Jadi perlu mencari tahu lagi dan mencari. Tapi asik banget ini tentang Kendrick dan Drake ini, yang sampai akhirnya bisa menguntungkan Kendrick jauh besar gitu. Dan ya kurang lebih itu pembahasannya, di mana Kendrick dengan lagu Not Like Us-nya berhasil dapat 5 Grammy, beserta dari mana sih awalnya Not Like Us ini kok akhirnya bisa sampai tercipta lagu tersebut dari diss track sama Drake, hingga penampilan dia di halftime show yang luar biasa ikonik. So, sekian pembahasan gue tentang Not Like Us-nya Kendrick Lamar. Semoga kalian happy dan senang dengerin video tersebut, dan sampai berjumpa di video lainnya. Thank you.